Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Semoga para habaib, para alim, para ulama diberikan panjang umur sehingga berkahnya melimpah untuk kita semua insyaallah. Yang sama kita hormati Bapak pejabat Bupati Kabupaten Tapin beserta Ibu, Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berhadir, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama beserta keluarga, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika saya dikirim WhatsApp jamaah di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ustadz Somad, kabarnya nanti malam Ustadz Tabligh Akbar di Tembilahan. Saya bilang mohon maaf, mungkin pian salah jadwal, saya tidak ada jadwal. Ini balehonya udah saya lihat, coba kirimkan. Setelah dikirim ternyata memang betul UAS, tapi ujungnya ada tulisan kecil UAS Banjar. Alhamdulillah Ustaz Hasanuddin SPDI yang sudah menggugah kita malam ini sehingga terkumpul 91 juta yang dibagi kepada 2 pondok pesantren. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa orang tersayang. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini memang yang paling hebat lelang. Jadi saya sarankan di mana-mana tausiah kalau bisa ada lelangnya duluan. Cuman sebelum ikut lelang, sebelum hadir, yakinkan jantungnya sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya cara Ustaz Hasanuddin supaya kita beramal dan insya Allah tidak akan ada yang menyesal walaupun peci saya sudah melayang, tapi berganti dengan tulisan UAS. Insyaallah malam ini menjadi kenangan yang indah di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Para santri dari pondok pesantren Abah Guru Ruhuddin akan membacakan Al-Quran. Mereka akan mendirikan sholat, menjadi guru di masa akan datang, mengalir semua pahalanya kepada yang sudah berinfak dan bersedekah. Begitu juga dengan Ustadz Hatta pondok pesantren Nurul Azhar yang ada di Banjarbaru. Malam ini kami akan bertolak menuju Banjarbaru. Santri-santrinya menghafal Quran, kemudian membaca kitab. Mereka akan punya keluarga, punya murid, punya jamaah. Semuanya mengalir kepada Bapak Ibu yang sudah berwakaf berinfak malam ini insyaallah. Bil khusus kepala dinas yang sudah mendapatkan foto saya dengan Ustadz Hasanuddin itu spesial, sudah dijamin tadi tidak akan kemasukan maling. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan saya bahaskan 5 pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani mengganggu. Kenapa tidak berani mengganggu? Karena dilindungi oleh seorang laki-laki bernama Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad dilindungi oleh sosok paman yang luar biasa. Tapi di tahun itu pamannya meninggal dunia.
ibarat bergantung di sebatang pohon kayu, rantingnya, dahannya mulai patah, tapi masih ada satu lagi tempat bergantung, itulah istri, tempat berbagi suka duka cerita hidup, namanya Khadijah. Di tahun yang sama Khadijah juga meninggal dunia. Kedua tempat bergantung itu patah. Yang satu hubungannya adalah paman, adik kandung ayah, yang satu adalah hubungan pernikahan. Ketika Nabi SAW kehilangan tempat bergantung, lalu kemudian beliau pergi, beliau tidak menggunakan sendal, karena kalau dia pakai sendal nanti dia khawatirkan dia pergi jauh, mereka sudah mengintip, jangan-jangan Muhammad SAW akan lari. Nabi SAW juga tidak menunggang kuda, tidak naik unta, tidak naik keledai, tapi beliau berjalan kaki melewati lembah, naik ke bukit, turun lagi. Kota itu bernama Taif. Sampai di Taif dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Sampai di Taif dia tidak dimuliakan. Sampai di Taif apa yang dilakukan orang Taif? Orang Taif melemparnya dengan batu, melempar dengan kayu, melempar dengan kotoran unta. Sampai pada puncaknya tapak kakinya basah karena darah. Datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah yang ada di telapak kakimu itu menetes ke tanah, maka ratalah Taif itu semuanya dengan tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tapak kakinya, dia takut darah itu menetes jatuh ke bawah. Dia masih sayang kepada orang Taif yang melempar, yang menghardik, yang membentak, yang mencaci maki. Datang satu lagi malaikat, namanya Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung bukit di atas dunia. Apa kata Malakul Jibal? Wahai Muhammad, itu di Makkah ada dua bukit. Yang pertama Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais letaknya di belakang bukit Sofa kalau kita menghadap ke arah Marwah. Yang satu lagi adalah Jabal Qu'ayqi'an. Engkau tunjuk Jabal Qu'ayqi'an dan Jabal Abi Qubais, aku cabut, aku timpakan ke Taif, rata semuanya. Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku lemah di antara manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan pelindung, pencipta, pengayom, pemberi rezeki semua orang-orang yang lemah. Nabi SAW pulang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tak lama setelah itu, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Apa pelajaran yang pertama dapat kita ambil? Sebelum kita naik ke atas, biasanya kita memang sengaja dibuat Allah jatuh sejatuh-jatuhnya, lengkap, meninggal paman, meninggal istri, berdakwah ke Taif tidak diterima, dihinakan, dijatuhkan, dilempar. Tapi kemudian ketika kita sudah jatuh ke bawah, disitulah Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya. Jadi kalau ada di antara bapak, ibu, abang, kakak, adik yang malam ini merasa sangat jatuh karena sudah ditembak oleh UAS Banjar, ini tanda-tanda akan naik derajat setinggi-tingginya insya Allah. Dari bunyi aminnya kelihatannya kecewa. Tidak, itu adalah ungkapan amin yang tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Karena orang-orang yang meninggal itu ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, apa yang kamu inginkan? Orang mati berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan aku umur sebentar, semenit, sedetik. Kalau engkau hidup semenit, kau mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi orang yang saleh. Nanti sampai masanya, semua bapak ibu yang ikut lelang tadi akan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada Ustaz Hasanuddin, karena berkat beliau malam ini kita sudah membantu pondok pesantren. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih banyak lagi, sehingga tertolong pondok-pondok pesantren di atas muka bumi Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengadu kepada ayah, ayahnya sudah meninggal 2 bulan dalam kandungan. Ingin kasih sayang ibu, ibunya sudah meninggal dunia saat dia perlu peluk kasih sayang seorang ibu.
diasuh oleh seorang kakek, kakeknya pun juga meninggal dunia di saat dia sedang lucu-lucunya, dijaga oleh istri, istri pun meninggal, dipelihara, dilindungi oleh paman, paman pun juga meninggal. 4 anak perempuannya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah, ketiganya meninggal ketika Nabi masih hidup. 2 anak lelakinya, menurut riwayat Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah, Qasim, Abdullah, kedua-duanya juga meninggal. Ibrahim juga meninggal ketika Nabi masih hidup. Apa maknanya? Kalau Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, begitu ujian hidupnya, apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya sekedar dalam sholatnya, bukan sekedar puasa sunnatnya, tapi juga uswatun hasanah dalam menjalani ujian hidup. Engkau di sana yang sedang dalam kesusahan, lahir ke atas dunia, ayah meninggal, tak lama setelah itu ibu meninggal, dapat suami Fir'aun, dapat anak meninggal, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ingin mengangkat ke tempat yang setinggi-tingginya. Belajar dari pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita yang sedang diuji Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran seperti sabarnya Nabi Muhammad SAW. Saya ini udah tobat Pak Ustadz, saya ini sudah ngaji Ustadz, saya sudah bersedekah, kenapa hidup saya masih susah? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, tapi hidupnya tenang, dia selalu kenyang, dia selalu bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan adalah ketika kita bersama dengan Allah. Bahagia nampak kelihatan di mata, belum tentu bahagia. Kenapa Allah buat kita ada ujian? Kenapa kita ada susah? Kenapa kita ada sakit? Supaya sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kenapa kita ada kesulitan dalam hidup? Supaya doa kita lebih panjang, supaya tangan kita lebih tinggi, supaya hati kita lebih khusyuk. Karena kalau tidak ada ujian hidup, hidup ini hampa, hidup ini tidak ada apa-apanya, orang akan bosan dan jemu. Begitulah Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kamu dengan rasa takut, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, wal anfus, kekurangan diri, mati, sakit, was samarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, tidak turun hujan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika tertimpa musibah, yang keluar dari mulutnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada jalan lain, ambil wudhu, padamkan amarah yang merupakan kobaran dari api neraka dengan air wudhu, menghadaplah kepada Allah. Kalau ujian hidup ini besar, Allah maha besar, angkat kedua tanganmu dan katakan Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan menghadap ke dukun, jangan menghadap ke paranormal, jangan menghadap kepada siapapun, menghadaplah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan 4 kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Minta perlindungan dari setan yang senantiasa berbisik, kau sudah baik, kau sudah sholat, kau sudah ngaji, kenapa kau masih diuji Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebut nama Allah yang maha kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau dipuji, engkau diagungkan, engkau dimuliakan. Katakan pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang 2 kali. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau terasa hidup ini tidak adil, kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa hidup ini begini? Semua kuasa milik Allah. Malik Yaumiddin. Tak
ada tempat meminta. Meminta kepada kawan, kawan sudah berubah menjadi lawan. Meminta kepada manusia, kecewa. Meminta kepada penguasa, sia-sia. Mintalah kepada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta jalan yang lurus supaya hati lapang. Ihdinas siratal mustaqim, yang pernah kau berikan kepada mereka nabi-nabi, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang mati syahid, para rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat itu malaikat-malaikat akan mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan, perkenankan doa orang ini. Minta kepada Allah supaya dilapangkan hati. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat beban ujian hidupmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami ingin mengangkat namamu, memuliakanmu, membuat engkau selalu dikenang sepanjang zaman dan masa. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang sulit, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu zikir, pindah ke zikir yang lain. Selesai dari satu ibadah, pindah ke ibadah yang lain. Tapi jangan lupa, wa ila rabbika farghab. Tempat engkau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan hidup semuanya atas nama Allah. Dari tegak ke ruku, Allahu Akbar. Dari ruku bangkit tegak berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika meminta kepada teman tidak mau mendengar. Ketika mengadu kepada sahabat tidak lagi bisa memberikan solusi. Ketika seluruh manusia di atas tanah ini tak lagi bisa menolong, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan, memintakan, memohonkan doa untuk engkau. Berbisiklah ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika dia di Ka'bah. Kalau orang yang paling dekat dengan Allah ketika di Ka'bah, betapa tidak adilnya Allah dengan orang miskin. Orang miskin tidak bisa sampai ke Ka'bah. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, di saat itu dia sedang menempelkan tempat yang paling mulia, tinggi. Saat itu dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu dia duduk. Di saat duduk dia mengakui 8 dosanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu dia ulangi lagi, aku banyak salah, aku khilaf, aku silap, aku banyak dosa. Dia katakan lagi, aku tidak suci, subhana, engkau yang suci. Selama ini aku merasa diriku besar, hebat, tinggi, jabatan, harta, kekuasaan. Subhana rabbiyal a'la, yang layak dipuji hanya engkau. Wa bihamdih. Setelah itu dia pun duduk. Dia serahkan 4 lagi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Bukan punya aku, bukan milikku, milik engkau ya Allah. Setelah itu dia ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tersambung, terkonek antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Tapin dia katakan assalamu alayka, seakan-akan berada di hadapannya. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia ulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia perbaiki salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya malaikat-malaikat juga berselawat kepadanya, supaya Nabi membalas salawatnya, supaya Allah membalas salawatnya. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin, semesta alam. Innaka hamidum majid. Engkau yang terpuji, engkau yang mulia. Aku tidak layak dipuji. Kalau hari ini aku dipuji,
masih menutupi aib kekuranganku ya Allah. Majid, Engkau yang mulia, aku hina, rendah, tak punya apa-apa. Setelah itu dia lengkapkan, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 4 lagi dia mohonkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dia tutup dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu baru dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saat itu dia sedang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apakah kalau jadi ustadz juga mengalami sulit hidup, banyak kesulitan, jamaah yang ngadunya kemana? Ke abah guru. Lalu abah guru ngadunya kemana? Kepada Allah. Jamaah ngadunya kemana? Ke Ustadz Somad. Ustadz Somad ngadunya kemana? Ke Facebook. Ngadunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah malam terbangun, alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya selalu membanguni saya malam. Untuk apa? Minta buatkan kopi Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Enggak salah nonton bola, tapi jangan sampai catatan amal kita bangun malam, bola bagus, tapi yang kekal abadi 2 rakaatmu di tengah malam. Syukur-syukur bisa dapat 4, syukur-syukur bisa dapat 6, 8, paling bagus lagi adalah sampai 12, sampai selanjutnya. Dan kalaupun tidak dapat sama sekali, paling tidak kening pernah menempel ke lantai, secara medis kesehatan pun baik. Pelajaran yang pertama, ketika engkau jatuhnya, dihinakan serendah-rendahnya, itu hanya cara Allah untuk menaikkan engkau setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat jamaah yang hadir malam ini, kalau ada akhir-akhir ini hidupnya dalam kesulitan, dalam kepayahan, dihinakan orang, jatuh, kita berharap berkat doa jamaah yang baik-baik ini, mudah-mudahan diberikan Allah solusi dan diangkat setinggi-tingginya derajatnya insyaallah. Amin ya rabbal. Semua yang hadir ini kalau ada dia susah sulit, mudah-mudahan dilepaskan dari kesulitannya. Amin. Yang ada dililit utang piutang, mudah-mudahan dilepaskan dari hutang piutangnya. Amin. Terutama beberapa kepala dinas yang masih ngutang tadi. Amin. Ustaz Somad hanya mengingatkan saja. Mohon maaf bapak-bapak kadis. Ustaz Somad ini yang disapanya cuma kepala dinas. Semua saya sapa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Semuanya insya Allah dalam keadaan baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj dibelah dadanya. Furija saqfu baiti, atap rumahku terbuka. Thumma nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Ja'a bitistin min zahab, membawa bejana mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, diisi dengan hikmah dan iman. Thumma faraja sadri, lalu dia bedah dadaku. Summa wasalahu bima'i zamzam, kemudian dibasuhnya jantungku, hatiku dengan air zam-zam. Summa afraghahu, setelah bersih lalu diisikanlah hikmah dan iman yang ada dalam bejana emas tadi. Summa atbaqahu, kemudian dirapatkan, dijahitkan kembali. Dan sahabat melihat bekas jarum yang ditusukkan ke dada Nabi. Lihat dalam Sahih Muslim. Begitulah, ini bukan makna kiasan, tapi benar-benar terjadi. Apa makna? Bahwa sebelum kita sholat, sebelum kita zikir, sebelum kita mengingat Allah, sebelum Isra Mi'raj, yang pertama dilakukan adalah mensucikan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat munafik. Wal hasad, bersihkan hati kami dari hasad dan dengki. Mana mungkin kami kena hasad Pak Ustadz? Siapa bilang tidak bisa? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi rusak.
Itulah kenapa yang pertama kali diminta adalah ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Yang pertama kali diserang bukan mata, yang pertama kali diserang bukan telinga, yang pertama kali diserang adalah hati. Apa kata Allah SWT? Bapak ibu semua hafal ayatnya, khatamallahu ala qulubi. Setelah hati baru menular ke telinga, wa ala sam'ihim, setelah dari telinga baru ke mata, wa ala absarihim ghisyawah. Itu mengapa doa Nabi saat tahajud minta supaya hatinya duluan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan cahaya di hatiku, wa fi sam'i nura, berikan cahaya di telingaku, wa fi basari nura, berikan cahaya pada mataku. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan hadis minta cahaya, lalu besok pagi semua yang hadir ini ngaku mudah mendapatkan cahaya. Tadi malam Ustaz mengatakan doanya minta cahaya. Betul Ustaz Somad, tadi malam begitu selesai acara Isra Mi'raj kami pulang ke rumah dan saya melihat waktu itu mati lampu, istri saya badannya bercahaya Pak Ustaz. Bercahaya kenapa? Enggak tahu. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berawal dari hati. Bawa motor, remnya di tangan dan di kaki, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki. Tapi begitu kita lewat di jalan, ada rambu-rambu lalu lintas, yang tertulis di rambu-rambu adalah hati-hati. Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa bukan mata-mata? Kenapa bukan tangan-tangan? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki dikendalikan oleh hati. Bagaimana ibu bisa dapat bapak, dan bagaimana bapak bisa dapat ibu? Pasti mereka punya jurus. Apa jurusnya? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Ini untuk menghibur ibu-ibu yang merasa kehilangan 5-20 juta. Tidak ada yang hilang ibu. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau berikan itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan suami, jangan salahkan siapapun, salahkan Ustadz Hasanuddin. Al-akhillah, orang-orang yang berteman, bersahabat, hari ini di akhirat nanti kelahi. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara kamu saya ke diskotik, gara-gara kamu saya minum khamar, gara-gara kamu saya pakai narkoba. Mereka kelahi saling menyalahkan. Tapi illal muttaqun, orang bertakwa, di akhirat mereka tetap bersaudara. Apa kata mereka? Gara-gara kamulah saya ikut lelang malam itu, gara-gara kamulah saya jadi nyumbang 5 juta yang awalnya cuma 500.000. Semuanya akan berterima kasih kepada Ustadz Hasanuddin, ke Ustadz Somad juga, karena foto kami berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah bersihkan hati. Malam ini malam Ahad, besok banyak nikah, walimah, akikah, selamatan, kenduri. Pulang dari acara pesta walimah, sakit kepala berkunang-kunang. Bapak yang begitu mencintai ibu langsung panggil dokter dari rumah sakit, datang ke rumah membawa balon berwarna hitam. Jangan bawa jauh-jauh ya bu. Kenapa? Ini tensinya tinggi, 150/180. Itu kalau dilarang jauh tuh maksudnya jenazahnya susah dibawa pulang ke rumah. Ada makan daging kambing? Enggak ada. Ada makan sate kambing? Enggak ada. Ada makan sop kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Terus yang salah siapa? Waktu kondangan tadi ada teman gelangnya besar betul. Waktu ngelihat itu langsung sakit jantung. Makanya saya banyak juga jamaah ini yang dokter-dokter. Pak dokter, sebetulnya yang buat orang darah tinggi itu apa? Bukan kambing Pak Ustadz.
Kalaulah kambing buat darah tinggi, Nabi Muhammad nggak ada hadis menyebut dia kena penyakit darah tinggi. Bukan kolesterol Pak Ustadz, bukan teh manis gula Pak Ustadz, bukan asam urat, bukan karena empeng melinjo Pak Ustadz. Terus apa yang membuat darah tinggi? Sebenarnya Pak Ustadz, yang membuat darah tinggi itu adalah mindset, pola pikir. Memang bahasa dokter ini agak lembut, kalau bahasa saya busuk hati. Kalau hati kita bersihkan, insya Allah. Yang paling menderitanya naik gula darah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, hanya karena melihat cincin gelang rantai orang yang ternyata gelang cincin rantainya itu pun imitasi. 2 kali kita kena. Ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya nih, mohon maaf. Ini sengaja dijauhkan jarak antara Ustadz dengan jamaah. Ini saya nggak kelihatan ini dari dia, karena jarak kita terlalu jauh. Walaupun jarak jauh tapi dekat di hati, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersihkan hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah. Yang selama ini ada busuk hati, ada nggak enak hati, ada yang marah hati. Saya terus terang nggak senang melihat bapak-bapak pejabat ini, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Ngapain mereka ini? Kita sama-sama manusia. Tapi rupanya malam ini sakit hatinya agak berkurang. Untung nggak kepala dinas. Kalau kepala dinas hilang duit kena todong. Bukan begitu cara melihatnya. Kita melihat adalah kalau ada orang yang dapat nikmat, yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ada nikmat Allah, syukuri. Syukur dengan perbuatan, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Syukur dengan ucapan, berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati dari hasad dengki. Kalau ada macam-macam berbisik dalam hati, kenapa dia yang dapat nikmat, kenapa yang dapat ini, kenapa dia dapat ini, kenapa dia dapat ini, maka langsung diusir dengan zikir dalam hati, istighfar, sholawat, astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di antara semua zikir yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. Itu maka orang-orang tarekat Naqsyabandiyah memukulkan lafaz Allah itu ke jantung dengan memukulkan kepala, la ilaha illallah. Kenapa? Untuk mengusir darah hitam, bisikan setan. Kenapa orang yang berzikir tapi tetap digoda setan? Wahai Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali menjawab, karena tangan kanannya melempar setan, tapi tangan kirinya tetap memegang daging busuk. Maka seperti orang yang melempar anjing. Anjing dia lempar terus, tapi anjing tidak mau pergi. Kenapa tidak mau pergi? Karena tangan kanannya tetap memegang daging busuk. Apa itu daging busuk? Penyakit-penyakit hati dihilangkan, dibersihkan. Tapi saya ini Pak Ustadz masih ada hawa nafsu, masih ada benci, masih ada ego, masih ada marah, masih ada dengki. Kalau ada di antara bapak ibu yang mengeluh, kenapa saya masih hasad, kenapa saya masih dengki, kenapa saya masih nggak senang ngelihat nikmat orang, yakinlah berarti kita masih manusia. Tapi kalau kita sudah nggak ada lagi, Ustaz Abdul Somad, saya ini perasaan saya sudah kosong, udah nggak ada perasaan apa-apa lagi, berarti sudah berubah menjadi malaikat. Ustaz Abdul Somad masih ada hasad dengki, masih, tapi dia masih disimpan Allah Ta'ala di dalam. Kalaulah satu kali hasad tumbuh satu tai lalat, satu kali benci tumbuh, mungkin wajah ini udah tai lalat semua isinya. Tapi karena Allah masih sayang sama kita, Allah masih melindungi kita, dilindungi pakai baju koko, dilindungi pakai baju. Saya tadi sama dengan baju Ustadz Hasanuddin, baju beliau dilelang. Saya cemas juga tadi, hampir ini jangan kena juga ini. Tapi karena saya nggak lulus jadi pelatih sepak bola, nggak jadi. Kalau pakai baju putih tumpah kopi, na'udzubillah. Ustaz Somad minum kopi, mohon maaf Pak Bupati, saya tidak minum kopi pahit karena hidup sudah pahit.
Seandainya minum kopi lalu tertumpah sedikit, saya akan ganti baju ini dengan baju yang lain. Kenapa? Malu dilihat abah guru, malu dilihat habaib. Masa Ustaz Somad ceramah bajunya kotor? Bagaimana dengan orang yang menghadap Allah dengan hati yang kotor? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, hari itu tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka bersihkan hati, kita bersihkan hati, kita sucikan hati. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Wa qad aflaha man tazakka, setelah dia bersihkan hati, wa dzakara asma rabbih fasalla, setelah itu barulah dia berzikir dan dia melaksanakan sholat. Bersihkan dulu hati, setelah bersihkan hati berzikir, setelah berzikir baru sholat. Tapi jangan kaji ini besok dibalik. Ini kadang banyak juga orang ngaji habis itu dia bolak balik, besok istri nanya ke suami, abang nggak sholat? Yang penting hati dulu bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman sama-sama kuliah, sama-sama satu kampus, sama-sama wisuda sarjana, sama-sama lulus PNS. Kenapa rumah dia lebih besar? Kenapa mobilnya lebih mahal? Kenapa dia menikah cepat? Kenapa dia punya anak? Muncul hasad dengki di dalam. Diundang acara walimah nggak mau datang. Ente dapat surat undangan? Dapat. Besok datang nggak? Besok kan hari Ahad acara walimah di hotel. Aku nggak bisa datang. Kenapa? Aku yang ngantar dia ke kampus. Kenapa dia yang duduk di pelaminan? Mestinya aku yang duduk di sana, Besti. Bersihkan hatimu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Balikkan kepada Allah bahwa ini datangnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan ucapkan di pelaminan. Datang ke acara walimah, kuatkan hatimu, naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ditahan foto dulu, jangan, aku sudah mau pingsan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hatimu. Kalau ditanya orang, kamu nggak sakit hati kok nikahnya sama dia? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ngomongnya begitu. Nanti pulang ke rumah di kamar baru nangis 3 hari 3 malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sendiri yang memanage hati kita. Karena kalau tidak begitu, berefek kepada pekerjaan, berefek kepada etos kerja, dipanggil atasan, gagal perencanaan. Kuatkan hati dengan apa? Mendoakan orang yang dapat nikmat. Dan malam-malam kita mengadu kepada Allah, ya Allah, mungkin dia bukan jodohku, berikanlah jodoh yang lebih baik. Apa kata malaikat? Amin. Dia tadi yang baru saja menikah, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kata malaikat? Ketika kau doakan saudaramu dan dia tidak tahu, Allah kirimkan satu malaikat mengaminkan. Kata malaikat, amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, engkau dapat yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Makanya doanya yang baik. Ini banyak orang kadang sakit hati doanya, ya Allah, sakit sekali hatiku melihat dia bersanding, matikan dia cepat. Kalau bisa 6 bulan stroke, kalau bisa kena lemah syahwat. Jangan begitu. Iya, kalau kita doanya makbul, kalau malaikat langsung mengaminkan, amin, kamu duluan. Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa Isra Mi'raj penuh dengan simbol-simbol, diantaranya adalah pensucian hati. Berikutnya yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Burak, 3 melakukan perjalanan. Lalu kemudian ketika itu mereka sampai di Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad salat, Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Apa maknanya? Bahwa semua agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW mansuh, Yahudi, Nasrani, semuanya
mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dengan tongkatnya dia belah Laut Merah. Nabi Musa dengan tongkatnya dia pukulkan habis ular-ular para penyihir Fir'aun. Nabi Musa dengan tongkatnya dia pukulkan famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi ketika bersama Nabi Muhammad dia menjadi makmum. Bagaimana dengan Nabi Isa? Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Orang yang kena penyakit kusta, orang yang kena penyakit sufa, orang yang lumpuh, orang yang buta, bisa dia sembuhkan biiznillah. Yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Hebat Nabi Isa. Tapi tetap menjadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi bertanya, "Mahadha ya Umar?" Apa yang kamu bawa wahai Umar? Umar mengatakan, ini lembaran Taurat. Nabi Muhammad menarik kertas itu lalu dia sobek. Apa kata Nabi? Ya Umar, law kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti akan ikut aku. Seandainya Nabi Musa hidup, dia pasti akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa akan turun sebelum akhir zaman. Nabi Isa turun, dia tidak membawa syariat yang baru dan dia tidak membawa syariatnya yang lama. Nabi Isa nanti turun sebelum akhir zaman, dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia tetap melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, menyalahkan takdir, kenapa saya hidup tahun 2025 ini Pak Ustadz, penuh dengan fitnah akhir zaman, banyak penjahat, kenapa saya tidak hidup zaman Nabi Musa? Kamu kalau hidup zaman Nabi Musa belum tentu ikut Nabi Musa, mungkin kamu ikut pasukan Fir'aun. Kenapa saya tidak ikut zaman Nabi Muhammad? Kamu kalau hidup zaman Nabi Muhammad mungkin kamu bukan ikut Nabi Muhammad, justru kamu ikut geng Abu Jahal, Abu Lahab. Maka syukuri nikmat menjadi umat Muhammad di akhir zaman. Kalau ada orang mengatakan di akhir zaman itu manusia semua jahat-jahat, di akhir zaman itu manusia semuanya pelaku maksiat, datanglah ke Tapin, manusia semuanya baik-baik, hadir di pengajian. Ini malam libur, ini malam Ahad. Di tempat lain orang pakai motor ke sana kemari, anak muda. Tapi tadi kami begitu turun dari rumah Bupati, dilihat jalan sepi semuanya. Kenapa? Semua ikut pengajian. Yang laki-laki sore-sore sudah bawa motor mau malam mingguan. Itu tidak ada di Tapin, guys. Menjadi Islami, menjadi religi, ngaji. Bagaimana dengan cewek-cewek yang nelpon, malam ini kita jalan kemana bang? Gak ada pacaran-pacaran, malam ini ngaji Isra Mi'raj dengan Ustaz Abdul Somad dan Uwas Banjar. Terus hubungan kita, habis ngaji kita jalan. Ya Allah, kalau masih ada anak-anak muda kami yang pacaran, di malam peristiwa Isra Mi'raj kami ramai berkumpul di bulan Rajab bersama orang baik-baik yang baru saja bersedekah, yang hatinya lembut, doanya terkabul, lebih 40 orang, lebih 4.000 orang. Maka kami berdoa kepada Engkau yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Shadaqallahul azim. Tamat riwayat yang pacaran. Ustadz Somad tega sekali, sampai hati Ustadz mendoakan kami putus. Kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jangan mau. Ya Allah, yang sudah kami doakan putus tadi, jangan sampai dia bunuh diri. Mudah-mudahan besok segera dipinang ya Allah. Wah, gak sesuai doa putus dengan doa pinang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman, zaman dulu abah guru mengatakan jangan baca buku ini, buku syirik, jangan baca buku ini, buku kafir, jangan dengarkan ceramah ini. Zaman sekarang nggak bisa.
Kalau saya mengatakan jangan dengarkan si anu, langsung dia cari di YouTube, langsung dia dengar. Zaman sekarang fitnah yang luar biasa, maka mesti kita bentengi anak-anak kita masuk ke pondok pesantren. Ini di atas abah-abah guru punya pondok pesantren para habaib. Daftarkan segera untuk tahun ajaran 2025. Daftarkan segera ke pondok pesantren yang ada di Tapin berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Saya izin ini video ini dipotong untuk endorse pondok-pondok pesantren yang ada di Tapin dan sekitarnya, supaya apa? Selamat anak-anak kita dari fitnah akhir zaman, insyaallah. Amin ya rabbal. Cukup untuk TikTok. Jangan lama-lama, nanti habis baterai. Tablik akbar, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul abah gurus kumpul. Di mana letak karomah abah gurus kumpul? Karomahnya banyak sekali. Bahkan setelah meninggal dunia pun masih nampak karomah orang berkumpul 4-5 juta orang. Tapi karomah yang paling hebat di antara semua adalah istiqamah. Al-istiqamah khairan min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah-karamah hilang setelah meninggal, tapi istiqamah sampai hari kiamat tetap ada. Mudah-mudahan dengan memperingati haul beliau, kita, suami, istri, anak cucu memiliki istiqamah, mewarisi istiqamah beliau sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Nabi SAW di Isra Mi'raj, itu tujuannya untuk apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ini tujuannya, linuriyahu min ayatina. Kami ingin melihatkan, menunjukkan, mempertontonkan, dilihat oleh mata. Kita semua hanya mendengar dengan telinga. Surga, neraka, malaikat, Sidratul Muntaha, semua kita dengar, namanya sam'iyat. Tapi Nabi sudah berubah dari mendengar kepada melihat. Itu yang lebih tinggi. Orang hanya baru sekedar mendengar. Kami dengar Ustadz Somad terus, tapi belum melihat. Setelah melihat, wow, amazing. Di mana orang hanya mendengar dan belum pernah melihat. Saya menyerahkan beras ke panti di Jakarta. Begitu penyerahan beras, yang nerima beras megang saya. Di panti, mohon maaf, tunanetra, saudara kita yang tidak bisa melihat. Begitu dia pegang badan saya. Oh, ternyata Ustadz Somad kurus ya, katanya. Kami selalu mendengar ceramah Ustadz, suaranya gemuk, badannya kurus. Kita baru saja mendengar tentang azab kubur, mendengar tentang siksa neraka, mendengar tentang nikmat surga, mendengar tentang Sidratul Muntaha, mendengar tentang Shariful Aqlam, tapi kita belum melihat. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang dilihat Nabi? Banyak. Di antara yang dilihat Nabi adalah yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu lembu yang besar keluar dari lubang yang kecil. Setelah keluar, dia tidak bisa masuk lagi ke dalam. Wahai Jibril alaihissalam, apa ini maknanya? Ada lembu yang keluar dari lubang yang kecil, setelah itu dia melompat keluar, saat dia mau balik lagi nggak bisa masuk ke dalam. Kata Jibril alaihissalam menjawab, itu adalah ucapan, kata-kata yang kalau sudah keluar tidak bisa lagi ditarik ke dalam. Jangan mengumbar janji. Enak sekali berjanji, tapi sulit untuk dijalankan. Yang sudah terlampau berjanji, mudah-mudahan bisa menunaikannya, melaksanakannya. Bagi yang belum, jaga-jaga. Kenapa? Di antara sifat orang munafik, idza haddatsa kadzaba, bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah berkhianat. Janji suami kepada istri, janji istri kepada suami, janji pemimpin kepada rakyat, janji rakyat kepada pemimpin. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau lagi marah jangan ngomong.
Karena kalau ngomong yang keluar bukan cuman binatang tapi kebun binatang, dan kebun binatang yang sudah melompat keluar tidak bisa ditarik lagi. Kata-kata bapak yang sudah keluar tidak bisa ditarik lagi. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Betul bu? Banyak yang ngaku. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau selama menyampaikan tausiah ini ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah bapak ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada mencari di padang mahsyar, maka kita minta maaf kepada manusia. Tidak hina meminta maaf itu. Suami minta maaf enggak hina, ibu minta maaf tidak rendah. Saya kemarin ada dikirim orang video, laki-laki perempuan, salah maaf, salah maaf, sama. Laki-laki bersalah ada maaf, perempuan bersalah ada maaf. Cuman bedanya kalau laki-laki langsung salah maaf, kalau perempuan mutar dulu baru maaf. Bukan saya yang ngomong, itu yang video. Saya yakin itu yang buat video salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, Nabi bertanya, "Man jalattu lahu zahran?" Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk saat akan mencambuk kuda, dia tersinggung. Ini pundakku, silakan balas cambuk. Nabi saja minta maaf. Itu kalau fisik, itu kalau kulit. Bagaimana dengan hati? Man syatamtu lahu irwan, siapa yang hatinya pernah aku sakiti, siapa yang hatinya pernah tersinggung, hadza irdi, ini hatiku, silakan balas. Sahabat tidak ada yang membalas. Yang ketiga, siapa yang ada aku pinjam uangnya, siapa yang hutangnya belum aku bayar, maka kata Nabi, silakan tuntut. Berdiri seorang sahabat, apa kata dia? Innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya hutang 3 dirham. Apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas? Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Artinya apa? Kulit bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang sulit untuk dimaafkan. Maka lunasilah sebelum acara ini selesai. Ustaz Somad ini kemana-mana itu terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kata-kata mudah keluarnya tapi menariknya payah. Yang paling bisa salah berkata-kata siapa? Ya ustaz. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya dia yang paling banyak salahnya. Ini diantara kita ini semua ini, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jaga juga perasaan saya. Siapa yang paling banyak ngomongnya dia yang paling banyak salahnya. Saya yakin dan percaya banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena saya, memang ajalnya sudah sampai. Yang terakhir, yang kelima, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Panen, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Kalau sawit dipotong seminggu, 10 hari baru tumbuh. Kalau kelapa dipotong 2 bulan, 3 bulan. Bunga dipotong, bunga ini kalau dipotong nggak tumbuh lagi, bunga plastik. Tapi ini aneh, dipotong tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa ini? Kata Jibril alaihissalam, al-mujahiduna fi sabilillah, mereka yang berjihad menolong agamamu. Berjihad bukan hanya dengan pedang, bukan hanya saudara kita yang di Palestina, berjihad dengan hartanya. Inilah saudara-saudara kita yang malam ini mengumpulkan 91 juta terkumpul dalam waktu yang singkat. Dan saya pengalaman ceramah dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, inilah lelang yang paling unik yang pernah saya lihat. Tuh, selesai. Luar biasa jurus Ustaz Hasanuddin. Sesuai memang dengan namanya, Hasanuddin, kebaikan agama. Memang betul-betul baik caranya, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saudara kita yang sudah menyumbang tadi, insya Allah di akhirat mereka seperti itu juga. Mereka petik, tumbuh lagi. Mereka petik, tumbuh lagi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jihad dengan tanda tangan,
Bupati, wakil bupati Kabupaten Tapin terpilih dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Bapak PJ dengan tanda tangannya mengirim mahasiswa ke Darul Mustafa Tarim, ke Ahqab, ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa Ustaz Somad malam ini ceramahnya semangat berapi-api? Karena pejabatnya masih aktif semua. Kalau udah pensiun kita cerita mati aja semua. Maka dengan jihad tanda tangan ini, masjid-masjid bantu, fakir miskin anak yatim tolong, janda yang tua-tua, yang muda jangan, nanti ibu marah sama saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti sampai masanya ketika kita sudah tidak lagi bernyawa, roh sudah keluar dari jasad, jantung tak lagi berdegup, nafas tak lagi berhembus, terbujur kaku di ruang tamu, meninggal jam 8 malam, itu kasur kamar keluar ke ruang tamu. Bapak, ini yang kelima nih tahu saya paling menyakitkan Pak, tapi mesti kusebutkan juga, tolong tarik nafas panjang. Meninggal kita jam 8 malam, kita tidak lagi tidur di kamar dengan istri. Kenapa? Karena dia pun sudah takut nengok kita. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dia akan letakkan kasur di ruang tamu, kita pun terbujur di ruang tamu. Setelah itu besok pagi baru dimandikan. Yang selama ini kita mandi sendiri, tadi sore semua mandi sendiri. Yang nggak mandi jangan ngaku. Tapi besok pagi boleh jadi kita dimandikan orang lain. Siapa yang jamin malam ini masih hidup? Makanya doanya itu, doa mau tidur itu adalah doa memang siap mati dalam Islam. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang, kadang mau tertidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya kita yang menggambar rumah itu, ini ruang tamunya, ini kamarnya, ini dapurnya. Tapi sampai masanya rumah itu digantikan dengan nama orang lain. Anak-anak menjual, akte notaris berubah, surat tanah berubah, surat rumah berubah, surat mobil berubah. Ada satu lagi Pak, tolong tahan napas baik-baik, surat nikah berubah. Mereka hanya menunggumu 4 bulan 10 hari Pak. Setelah 4 bulan 10 hari, hari yang ke-11 nama kalian berganti dengan nama Bronis, berondong manis. Lihatlah senyum mereka merekah hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Ustaz Somad, Pak Bupati, jangan diulang lagi ceramah di Tapin, ini merusak hubungan kemesraan antara kami. Bukan itu tujuan saya. Cuman saya mau mengatakan bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang kita bawa kekal abadi, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3, maluhu hartanya tinggal, wa ahluhu keluarga, anak, menantu, kawan, sahabat, kawan sekantor, satu alma mater tinggal. Ada memang yang mau masuk ke dalam, teman-teman kita pun masuk ke dalam, habis itu dia ngelompat lagi ke atas. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ganti-gantian sip-sipan agak 3 malam, nggak ada. Sampai pada akhirnya wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semua, bil khusus yang tadi dan yang akan datang, menjadi amal jariah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Berapa lama dia ceramah? 1 jam lewat 15 menit. Loh, kok nggak sama dengan tempat lain? Tempat lain itu dia ceramahnya cuma 1 jam. Di Tapin ini ada edisi tambahan karena ada penggalangan dana 91 juta. Itu bonus. Jadi di tempat lain kalau 90 nggak apa-apa, yang 1 juta dimaafkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.